Halo Sobat Cuan, jumpa lagi dengan saya di Cerita Saham. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Sobat Cuan menonton video ini. Pada video kali ini saya akan cerita saham IPO Golf yang akan listing dalam waktu dekat ini. IPO Golf merupakan IPO terakhir di episode IPO berjamaah kali ini. Ada 7 hal yang akan saya bahas mengenai Golf. Yang pertama, menganalisa background perusahaan dan tujuan IPO, lalu menganalisa neraca, laba rugi, arus kas, valuasi, underwater, dan yang terakhir kesimpulan. Pertama, kita masuk dari background perusahaan. PT Inter Golf Link Resorts atau Golf adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri golf dalam bentuk kepemilikan dan pengelolaan lapangan golf di Indonesia yang berdiri sejak tahun 2005. Pada tahun 2022, perseroan secara strategis bertransformasi, menambah fokus bisnisnya selain golf menjadi perusahaan properti serbaguna yang terlibat dalam pengembangan perumahan dan komersial, serta penyediaan aset properti kelas atas. Ekspansi ini memungkinkan golf untuk mengatasi beragam kebutuhan konsumen di seluruh Indonesia, menawarkan tidak hanya pengalaman bermain golf premium, tetapi juga solusi properti berkualitas tinggi untuk memenuhi tuntutan pasar yang terus berkembang. Oleh karenanya, perseroan memiliki 2 entitas anak dan juga 1 entitas asosiasi yang merupakan penyumbang pendapatan terhadap golf itu sendiri. Jadi perseroan memiliki anak usaha pertama yaitu NKG, perseroan memiliki 99,99% dan kontribusi terhadap pendapatan perseroan sebesar 46,8%. Lalu yang kedua ini anak usaha perseroan yaitu SGU menyumbang 51,8%. Dan yang terakhir di sini BGR. BGR ini entitas asosiasi karena hanya memiliki 48,07% dan belum ada kontribusi pendapatan. Selain pengelolaan golf, untuk NKG di sini juga adanya pengelolaan real estate. Untuk lapangan golf sendiri, perseroan memiliki 3 lapangan golf. Pertama itu di Bali, lalu yang kedua di Bogor, dan yang terakhir itu di Belitung. Untuk pendapatannya kali ini terbesar masih dari golf, menyumbang 53,18% atau sebesar 94,4 miliar dari totalnya 177,5 miliar. Berikut ini adalah rekam jejak perseroan dan sampai dengan saat ini perseroan totalnya beserta dengan entitas anak memiliki 249 karyawan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rencana IPO Golf, jumlah saham yang ditawarkan di sini update terbarunya karena sebelumnya ini lebih tinggi dibandingkan dengan yang sekarang ini. Jadi dikurangin untuk porsi jumlah saham yang ditawarkan. Untuk kali ini jumlah saham ditawarkan 1,95 miliar lembar saham atau 19,5 juta lot, tidak ada waran, persentase publiknya 10%, harga pemegang saham lama itu 25, untuk publiknya itu sudah pasti di harga 200 karena ini merupakan update-nya. Harga arahnya apabila di 200 maka arahnya 270 atau naik 35%, ARB-nya apabila di 200 ARB-nya di harga 130 atau minus 35%. Perolehan dana IPO saham ini dari jumlah saham yang ditawarkan dikalikan dengan harga untuk publik, maka perseroan akan mendapatkan 390 miliar. Tidak ada dari waran, ekuitas perseroan 7,5 triliun. Dan ini sungguh luar biasa, jauh lebih kecil dibandingkan dengan ekuitas perseroan, raise fund-nya. Masa book building-nya sudah selesai, offeringnya dari tanggal 2 Juli sampai dengan 4 Juli, dan listingnya ini pada tanggal 8 Juli. Perseroan akan masuk dalam papan utama karena ekuitas perseroan ini 7,5 triliun. Underwater-nya ada 4 sekawan. Yang pertama adalah Volburi Sekuritas, kedua Samuel Sekuritas, ketiga Trimega, dan yang terakhir ialah Semesta Indovest Sekuritas. Untuk penggunaan dana IPO akan digunakan perseroan pertama 87,5% suntikan modal kepada anak usahanya yaitu NKG. Dan akan digunakan oleh NKG pertama 67,3% untuk membangun hotel bintang 6, luxury boutique hotel di Jimbaran, Bali. Lalu yang kedua 11,2% akan digunakan oleh NKG untuk membeli lahan seluas 11.332 meter persegi. Dan sekitar 3,6% digunakan oleh NKG untuk belanja modal berupa pembangunan villa. Dan sekitar 5,3% digunakan oleh NKG untuk modal kerja. Lalu yang kedua 5,34% itu akan digunakan perseroan untuk suntikan modal kepada anak usaha lainnya yaitu SGU untuk modal kerja. Dan sisanya akan digunakan oleh perseroan langsung itu berupa modal kerja.
Untuk hotelnya ini akan direncanakan selesai operasionalnya itu di bulan Agustus tahun 2026 atau 2 tahun lagi. Dan untuk susunan pemegang saham terbesar dimiliki oleh PT BPG memegang 88, berikut ini merupakan profil dari Dewan Komisaris dan untuk cucu Presiden Soeharto, yaitu Bapak Dharma Hutomo ini menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan. Lalu berikut ini merupakan profil dari Dewan Direksi Perseroan. Selanjutnya saya akan menganalisa mengenai neraca perseroan. Pertama dari total aset, di sini adanya kenaikan yang signifikan. Di tahun 2022 625 miliar dan per 2023 menjadi 7,7 triliun. Hal ini disebabkan karena adanya revaluasi aset sehingga aset tetap perseroan naik signifikan dari yang tadi 390 miliar jadi 7 triliun. Dan untuk kas tarakas sebesar 74 miliar, lalu piutangnya 135 miliar dan investasi pada entitas asosiasi sebesar 446 miliar rupiah. Dari sisi liabilitas terlihat di sini tidak ada sama sekali utang berbunga dan per 2023 di sini turun dari yang tadi 264 miliar jadi liabilitasnya 182 miliar. Untuk ekuitas di sini sebelumnya juga sudah saya singgung karena adanya revaluasi aset sehingga adanya penghasilan komprehensif lainnya yaitu sebesar 7,1 triliun. Sehingga untuk ekuitas perseroan per akhir 2023 sebesar 7,5 triliun rupiah. Selanjutnya mengenai laba rugi untuk pendapatan di sini seiring berjalannya waktu dan mulai recovery setelah adanya COVID, sehingga pendapatan perseroan juga ini naik signifikan dari yang tadi 72 miliar 2021 naik 2022 111 miliar dan per 2023 di sini sebesar 177 miliar. Sehingga yang tadinya laba bersihnya di tahun 2021 setelah adanya masa COVID itu rugi 32 juta, sudah bisa mengembalikan menjadi laba positif menjadi 25 miliar di 2022 dan per 2023 60 miliar. Dan untuk pendapatan terbesar itu dari mana yang sebelumnya sudah saya singgung, ini dari Golf sebesar 53,1% atau sebesar 94,4 miliar dari total pendapatannya 177 miliar rupiah. Untuk dividen, perseroan akan membagikan dividen di tahun depan, tahun 2025 karena mengambil tahun buku 2024 dan akan mengambil 30% dari laba bersih perseroan. Lalu saya coba hitung untuk proyeksi dividennya. Di sini saya akan mengambil dari laba 60 miliar. Maka dari itu sebenarnya untuk yieldnya tidak besar, hanya sebesar 0,4% per tahun. Next mengenai arus kas perseroan, pertama dari arus kas CFO atau operasionalnya di sini selinear dengan kenaikan laba bersih perseroan di tahun 2021 7,1 miliar, 2022 37,1 miliar dan per 2023 ini seiring recovery-nya setelah adanya COVID, maka untuk 2023 ini cukup kuat dan solid, ada uang masuk dari operasionalnya sebesar 87,5 miliar. Sehingga perseroan masih memiliki ruang di aktivitas investasi sebesar 51,1 miliar, jadi ada uang keluar sebesar 51 miliar. Lalu di bagian pendanaan ini tidak banyak aktivitas untuk per 2023, hanya ada uang keluar sebesar 701 juta rupiah. Oleh karenanya perseroan ada uang masuk kenaikan bersih kas dan setara kas senilai 35,6 miliar. Dan pada awal tahun itu ada 39,1 miliar, maka per akhir periode 2023 ada 74,7 miliar rupiah. Next mengenai valuasi di sini karena sudah ditetapkan harga 200, maka saya akan tampilkannya cukup di harga 200, total saham beredar 19,4 miliar lembar saham. Pendapatannya di sini 177 miliar dan laba bersihnya 60 miliar. Total asetnya 7,7 triliun, total liabilitasnya 182 miliar. Ekuitasnya saya sudah tambahkan dengan perolehan dana IPO sebesar 7,9 triliun. Market cap-nya harga saham dikalikan dengan total saham beredar, maka market cap-nya 3,8 triliun. Book value-nya perbandingan antara ekuitas dengan total saham beredar, book value-nya 409 dan PBVR perbandingan antara
harga saham dibagikan dengan book value, maka didapatkan PBV 0,48 kali, dan ini termasuk murah untuk saham IPO. EPS-nya perbandingan antara laba bersih dengan total saham beredar, EPS-nya 3, dan PER-nya ini yang mahal. Perbandingan antara harga saham dengan EPS, maka PER-nya 66 kali, ROE-nya perbandingan antara laba bersih dengan ekuitas, ROE-nya 0,7%, dan NPM-nya, profit margin-nya dari 177 miliar dapat membuka laba bersih 60 miliar, maka profit margin-nya 33%. DER perbandingan antara liabilitas dengan ekuitas, DER-nya sangat kecil karena perseroan memiliki ekuitas 7,9 triliun dan liabilitas hanya 182 miliar. Maka dari itu DER-nya 2,2%. Next mengenai yaitu underwriter. Untuk underwriter ada 4 yang sebelumnya juga sudah saya singgung. Yang pertama dari KB Volburi, lalu yang kedua dari Samuel, ketiga Trimega, dan yang terakhir ialah MG, Semesta Indovest. Kalau dilihat secara historikal memang ini tidak mengecewakan untuk keempat sekawan ini. Jadi saya rasa ini merupakan hal yang positif ketika nanti Gulf listing nanti. Jadi tidak ada masalah untuk masalah underwriternya. Dan yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan, pertama dari background perseroan dan rencana IPO, Gulf secara bisnis masih punya ruang bertumbuh. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya utilitas lapangan golf yang dimiliki perseroan dan juga potensi meningkatnya laba bersih dari perhotelan setelah rencana ekspansi membangun hotel bintang 6 ini nanti terselesaikan. Gulf secara penggunaan dana IPO termasuk bagus karena sebagian dana IPO untuk belanja modal berupa pembangunan hotel bintang 6 dan sisanya untuk modal kerja. Jumlah saham yang ditawarkan untuk publik termasuk besar, yaitu sebanyak 19 juta lot. Namun tidak ada waran, sehingga tidak ada kompensasi cuan dari waran yang dapat mengakibatkan penurunan dari saham. Disclaimer on. Semua pemegang saham ada lock-up period yang membuat resiko jadi terminimalisir. Gulf akan masuk dalam papan utama. Untuk rencana IPO, saya kasih nilai 8,5/10. Next, mengenai laporan keuangan, Gulf memiliki laporan keuangan neraca ekuitas yang sehat seiring dengan naiknya kinerja pendapatan dan laba perseroan. Dan juga karena adanya revaluasi aset sehingga semakin menguatkan posisi likuiditas neraca perseroan. Sampai dengan saat ini perseroan tidak memiliki utang berbunga untuk merealisasikan belanja modal dan modal kerjanya. Dengan adanya penerimaan dana segar IPO sampai 390 miliar, setidaknya bisa makin menguatkan posisi neraca perseroan. Untuk laporan laba rugi, pendapatan dan laba dari tahun 2021 sampai dengan saat ini mampu menunjukkan tren kenaikan. Dengan ada rencana IPO dan rencana ekspansi dilakukan, diharapkan Gulf dapat meningkatkan lagi pendapatan dan laba yang dihasilkan di periode selanjutnya. Untuk laporan arus kas operasional Gulf selinear dengan kenaikan pendapatan dan laba perseroan, sehingga perseroan memiliki catatan konsisten positif untuk CFO dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Oleh karenanya perseroan masih memiliki ruang untuk memenuhi kebutuhan belanja modalnya. Dengan adanya dana tambahan dari IPO sampai 390 miliar, diharapkan Gulf dapat semakin menguatkan posisi likuiditasnya dan dapat merealisasikan rencana akan kebutuhan modal kerja dan belanja modalnya agar bisa makin meningkatkan kinerja perseroan. Untuk irisan laporan keuangan saya kasih nilai 9,5/10. Untuk valuasi, PBV-nya ini sangat murah untuk IPO sebesar 0,4 kali dan sayangnya untuk PER ini mahal sebesar 66 kali. Market cap Gulf juga ini murah, 3,8 triliun dibandingkan dengan ekuitas perseroan 7,9 triliun. Untuk ringkasan valuasi saya kasih nilai 7,5/10. Untuk underwriter, Gulf menunjuk broker YJ, MGIF, dan CP sebagai underwriter. Secara historikal sudah banyak IPO yang dibawakan oleh 4 sekawan dari tahun 2020. Berdasarkan historikal saham yang dibawakan khususnya di papan pengembangan dan utama mampu memberikan hasil yang positif. Baik itu opening maupun closingnya jarang sekali turun. Semoga dengan adanya catatan positif ini mampu memberikan dampak positif dari 4 sekawan ini untuk hasil IPO Gulf nanti. Untuk ringkasan underwriter saya kasih nilai 9/10. Untuk kesimpulan akhir saya secara pribadi cenderung ikut IPO ini. Untuk lebih jelasnya nanti ikut atau tidak bisa follow Instagram kami, grup WA, ataupun Stockbit forum chat. Semua link tersedia di kolom deskripsi. Bagaimana nih Sobat Cuan? Mau ikut IPO Gulf ini atau tidak? Silahkan bisa isi di chat kolom komentar. Disclaimer on, video berisikan data dan atau informasi yang tersedia hanya sebagai bahan referensi dan edukasi, bukan sebagai ajakan. Keputusan bertransaksi, beli, jual, ataupun skip mengacu pada rekomendasi saham dan isi video ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Sobat Cuan. Terima kasih bagi Sobat Cuan yang sudah menonton cerita saham IPO Gulf dari awal sampai dengan akhir. Semoga video yang disampaikan dapat bermanfaat bagi Sobat Cuan sehingga bisa jadi bahan pertimbangan untuk ikut IPO ini atau tidak. Sampai jumpa pada cerita saham selanjutnya. Happy trading, happy investing, happy IPO. See you semua. Bye-bye.